Alhamdulillah bi'izzatihi ya'tasul mu'minun wa bihidayatihi wa taufiqihi yahtadul tawallud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika masir. Doa di pagi hari. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan kudrahnya, sore ini menjelang berbuka Allah berkenan mengumpulkan kita di masjid majlis mulia dalam keadaan sehat afiat, zahir maupun batin, disertai dengan harapan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, ketaatan, dan juga keistiqomahan dalam menjalankan titah perintahnya dan menjauhi seluruh larangan. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan khususnya Ramadan tahun ini kita semua diberikan kekuatan untuk menuntaskan, dan semoga kita semua dari saum ini mendapatkan pahala, mendapatkan al-husna dan juga ziyadah. Al-husna adalah balasan dari kebaikan. Al-husna adalah surga, karena surga adalah tempat memberikan segala atau membalas segala kebaikan. Dari hasanah kemudian menjadi al-husna, dan juga akan diberikan ziyadah, tambahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saum kita ini benar-benar menjadi saum yang makbulan di sisi Allah. Amin. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit segera Allah sembuhkan. Saudara-saudara kita yang menghadapi berbagai macam masalah, Allah berikan jalan keluar. Mobil khusus mudah-mudahan peperangan di Timur Tengah, Iran, Amerika Serikat dan Israel, dengan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kaum mukminin diberikan kemenangan dan segera tercipta perdamaian. Birahmatika nastaghits, birahmatika nastaghits, birahmatika nastaghits. Semoga permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun katakanlah perang terus berlanjut dan tidak bisa lebaran orang-orang yang sedang berperang, tapi kita yakin doa kita akan menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang Ramadan yang terbaik, maka tentu saja yang dimaksud terbaik itu kepada diri kita sendiri. Karena Ramadannya itu sendiri adalah
baik, terbaik. Karena siapapun yang melakukan kebaikan, maka kebaikannya akan dilipat gandakan. Bahkan status hukumnya pun dalam beberapa hadis bisa berubah. Yang sunnah dianggap wajib, ya. Kemudian yang wajib dianggap fardu. Kalau fardu itu di atas wajib. Bagaimana agar saum kita ini atau ibadah selama Ramadan, ya bukan hanya sekedar saum, menjadi persembahan terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya. Mungkin para jamaah, bapak, ibu, hadirin hadirat pernah mendengar cerita Alkisah ada seorang tukang, ya, kemudian sama mandornya disuruh mau bikin rumah. Terserah pokoknya, bikinkan satu rumah dengan ukuran segini. Dibikinlah rumah itu oleh seorang tukang, dan dia adalah seorang tukang yang memang rapih dalam pekerjaan, pakai pencuburan. Dan setelah selesai rumah itu, kemudian oleh mandornya itu atau mandornya itu memberikan kunci rumah kepada si tukang itu. Tentu saja si tukang ruas kaget, ya Pak. Mudah-mudahan orangnya bukan begitu. Dikasihlah kuncinya. Untuk apa ini? Ini rumah untuk bagus dan tidaknya sesuai dengan hasil pekerjaan. Kagetnya dua kali. Pertama kaget menerima kunci, yang kedua adalah kaget menyesal. Kenapa saya tidak mau bangun rumah sebaik-baiknya, semewah-mewahnya, ya, untuk ukuran tertentu? Padahal mandornya sejak awal pek-pek kumaha, modelnya reksiga kumaha, seperti apa, silahkan, pokoknya kami akan memberikan uang belanja sesuai dengan ekspektasi kamu. Itu adalah kisah bagaimana bahwa amalan kebaikan kita itu untuk kita sendiri, ya. Nah, apakah saum kita, ibadah dalam saum kita ini akan diperbagus atau tidak? Masih ada waktu, ya. Nah, ayat kene waktu ngalus-alus segala bentuk ibadah di bulan Ramadan ini. Ramadannya mah sudah bagus, Ramadannya mah tidak ada masalah. Dari semenjak Allah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an sampai hari ini, insya Allah tidak ada yang berubah dalam Ramadan. Setuju? Tidak ada. Yang berubah, yang berbeda adalah ibadah hamba-hambanya. Ibadah hamba-hambanya. Mumpung ada waktu, mari kita maksimalkan sisa Ramadan tahun ini supaya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan benar-benar berbuah pahala yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seseorang yang tadi membangun rumah, disuruh oleh majikannya, tidak tahu bahwa rumah itu ujung-ujungnya adalah untuk dirinya sendiri. Nah, kita pun sama. Ketika membangun amal di dunia ini, itu akan menjadi penentu semewah apa kamar kita, rumah kita di surga. Memang bapak-bapak, ibu-ibu, kebayang bumi di surga? Atau asal hayang ke surga wae, Pak? Kan macam-macam, no, penting asup ke surga, ya, dan sebagainya.
Nah, bagaimana agar amalan-amalan ini menjadi baik? Maka saya akan mencoba menyampaikan satu ayat dari surat Yunus, surat ke-10, ayatnya 26. Maka diperiksa pilih lepas tadi macam Yunus 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya, dan bagi orang yang melakukan amal dengan sebaik-baiknya, dengan sangat maksimal, optimal, nya ilmuna, nya khusuna, sagalana, tapi begitu. Kumaha we urang lamun digawe aya meunang upah besar, pasti ada kesungguhan, pasti ada keseriusan. Tadi saya melihat Pak SBY menyampaikan pujian kepada Pak siapa? Kuncoro siapa? Mantan Menteri. Ternyata dia pakar dalam menata bencana. Jadi bencana Aceh yang sangat luar biasa, dengan pengalamannya, dengan kejeniusannya bisa selesai dalam kurun waktu yang lebih cepat daripada hitungan biasa. Jadi ternyata spesialis seseorang itu bisa bermacam ragam ya, termasuk menangani bencana. Bagaimana menangani bencana dengan cepat, akurat, dan hebat lah. Yang berarti dia melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Kalau seseorang mengerjakan satu pekerjaan dengan sebaik-baiknya, pasti atasannya itu akan senang. Ya. Presiden punya menteri, kerja kinerjanya bagus, pasti presiden itu akan sangat senang, apresiasi. Tiba-tiba menteri kerja kinerja nanti, ya begitulah. Tanpa latar belakang pendidikan, tanpa pengalaman, bisa naon coba. Tapi begitulah, ya. Mungkin bulan Ramadan bukan saatnya untuk mengkritik sudah pahala. Oke, ya. Ya, beres. Bagi orang-orang yang melakukan amal dengan sebaik-baiknya, maka dia disiapkan al-husna. Al-husna itu balasan kebaikan. Al-husna itu dari hasanah, kebaikan di atas kebaikan. Jadi selalu rumusnya dari Allah, seseorang melakukan kebaikan, maka balasannya pasti lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi al-husna itu adalah kebaikan yang sangat baik, terbaik dari yang baik, pokoknya nggak ada obatnya, nggak ada tandingannya. Makanya surga pada ayat ini tidak disebut jannah, tapi disebut al-husna. Siapapun yang melakukan amalan dengan sebaik-baiknya apapun, termasuk puasa, termasuk sholat, apapun, maka Allah sudah siapkan surga untuk mereka. Waziyadah, dan tambahan, bonus. Nah, berarti bonus itu di luar surga. Nah, mendalami ayat ini butuh tafsir. Saya mencoba membuka tafsir Al-Qurtubi, dan saya mendapatkan bahwa ada satu keterangan dari Anas bin Malik bahwa suila Rasulullah SAW, Rasulullah pernah ditanya an hadhil ayat, tentang ayat ini. Apa ya Rasulullah maksud ayat ini? Apa yang dimaksud ziyadah? Kalau kebaikan dibalas kebaikan tidak aneh ya, tapi ziyadah apa maksudnya? Maka kemudian Nabi kita SAW memberikan jawaban bahwa lilladzina ahsanul amala
lahumul husna. Kata Nabi bahwa bagi orang-orang yang melakukan amal dengan sebaik-baiknya, bagi mereka sudah disiapkan al-husna wahiyal jannah. Kata Nabi, al-husna itu maksudnya surga. Wa ziyadah, adapun ziyadah, tambahan bonus, an-nadharu ila wajhillahil karim, adalah melihat, menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Atasnya. Jadi mending surga, mending bonus kan? Ternyata bonusnya lebih indah daripada surga. Al-husna dengan ziyadah, tanpa menafikan ya. Nah, ternyata itu lebih hebat daripada ziyadah, bonus. Ini juga yang berlaku dengan hukum THR ya. Ya kalau THR gaji 10 juta, THR 30 juta. Ya. Jadi mending gaji, mending THR. Yang mending guna THR unggul ya. Nah begitu pun ibadah kita semua kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya, insya Allah pertama akan berbalas surga sebagai segala sumber kenikmatan, sebagai segala sumber kebaikan ya. Kemudian aziyadah, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ya. Jadi mudah-mudahan dengan saum ini dosa-dosa kita diampuni. Kemudian juga menjadi saum yang ihsan, menhajakal terus diganti karena ya. Ihsan itu melampaui, ihsan itu melekat ya. Ihsan itu bukan perbuatan tapi sifat. Jadi orang melakukan saum, melakukan zakat, melakukan sedekah, orang melakukan apapun, maka amalan itu kalau tidak disertai ihsan tidak apa-apa. Tapi kalau sudah disertai ihsan itu luar biasa. Kan Nabi menggambarkan ihsan itu adalah anta Allah, kamu menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat, seakan-akan ya. Nah kalau kita gambarkan dalam kehidupan sehari-hari, kamu bekerja untuk satu Tuhan, dan ketika kamu mengerjakan apa yang diperintah, apa yang disuruhnya, selalu saja terbayang dulungan, seakan-akan dulungannya itu memantau terus, melihat terus. Pasti seorang pekerja itu akan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baik ya. Dan Allah memberkatikan seorang yang saumnya seakan-akan melihat Allah, sholatnya seakan-akan melihat Allah, sedekahnya, memberi iftarnya, memberi takjilnya seakan-akan melihat Allah. Itulah saum yang disertai dengan ihsan. Beberapa ulama menyebutkan bahwa ihsan itu bisa ditinjau sebagai tingkatan makom-makom dalam penyembahan pada Allah. Kalau menyembah pada Allah biasa-biasa namanya Islam. Lebih tinggi daripada Islam iman, dan lebih tinggi daripada iman adalah ihsan. Allah ini hanya definisi saja, bisa benar bisa salah. Para jemaah yang sama-sama berharap yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun yang melakukan kebaikan atau siapapun yang melakukan amal dan disertai dengan ihsan, maka Allah sudah menyiapkan al-husna, yaitu surga. Dan surga adalah puncak dari kebaikan. Kemudian ziyadah adalah melihat, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanu
Saya memaknainya 3 hal. Yang pertama, bagi mereka yang melakukan kebaikan dengan kualitas apapun. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tingkatan-tingkatan orang saum Imam Al-Ghazali ya. Ada saumnya awam, saumnya khawasul khawas kan begitu. Saumnya orang awam, saumnya orang yang khusus ya lebih tinggi daripada awam alim, dan saumnya wali Allah atau mungkin nabi dan rasul. Tentu berbeda-beda. Jadi ahsanu di sini adalah siapapun yang melakukan kebaikan. Tidak berbicara tentang kualitasnya. Siapapun melakukan kebaikan, maka semua tercover dengan kalimat lilladzina ahsanu. Itu satu. Yang kedua adalah yang tadi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa yang dimaksud dengan ahsanu adalah orang yang memperbagus amalannya. Jadi setiap amalannya selalu termotivasi seakan-akan dia melihat Allah. Tapi kalaupun dia tidak bisa membayangkan itu, dia meyakini Allah selalu memandang, Allah selalu memperhatikannya. Allah punya CCTV yang sangat canggih. Apapun yang dikerjakan oleh kita, maka kita meyakini dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ahsanu di sini adalah orang yang berakhlak baik, seperti wabil walidaini ihsan, tetapi wa wasoinal insana Biwalidain. bukan ihsan tapi husna, husna saya lupa. Wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Coba berbuat baik kepada ibu bapak, naon baik? Ya, antara lain adalah berakhlak, berakhlak mulia. Jadi lilladzina ahsanu itu bisa juga kita maknai dan mereka yang berakhlak mulia atau husnul khuluq. Sering Pak mendengar husnul khuluq? Kan kata Nabi, aktaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Jadi sebab terbesar mayoritas seseorang bisa masuk ke surga adalah satu, takwa pada Allah, yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Nabi juga dinyatakan oleh Allah, wa innaka ala khuluqin azim. Gitunya. Khuluqin azim. Jadi kadang-kadang disebut husnul khuluq, kadang-kadang disebut khuluq al-azim, akhlak yang mulia. Nah, jadi insya Allah kita ini apapun pangkatnya, apapun derajatnya dalam hal ibadah, insya Allah semua ini adalah orang-orang ahli kebaikan. Ya, jadi ahsanu itu tidak melulu bahwa mereka adalah yang melakukan amal dengan penuh kebaikan, tidak melulu itu. Insya Allah pokoknya sok alakonan kehadiran ajar seetik, insya Allah kita golongkan mereka itu sebagai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kedua adalah orang yang melakukan amal disertai dengan ihsan, dan yang ketiga adalah orang-orang yang berakhlak baik. Nah, mereka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah disiapkan surga bagi mereka. Nah, kemudian ada hadis riwayat Muslim dari Imam Nasai, disampaikan dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya itu. Kata beliau bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata
ketika penghuni surga sudah masuk ke surga, ya, ketika penghuni surga sudah masuk ke surga, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, turiduna syai'an, apakah kalian menginginkan sesuatu? Azidukum, aku akan tambahkan kepada kalian. Ya, atau juga bisa dimaknai, kalau kalian menginginkan sesuatu di surga ini, azidukum, aku akan tambahkan. Kira-kira di surga kurang apa? Di surga yang kurang ada? Nggak ada. Mawani nyebut ayat kurang apa? Tidak akan pernah berani. Ya. Ahli surga itu sekalipun sudah di surga, dia tawar. Begitu Allah menawarkan, turidu syai'an azidukum, kalau kalian menginginkan sesuatu yang tidak ada di surga ini, aku pasti akan tambahkan untuk kalian. Wa yaquluna, mereka langsung menjawab, alam tubayyin wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Jadi di surga mah kita kasep dari risma, ya. Nute kasep jadi kasep, nute gelis jadi gelis, nu gelis kumaha? Bagi gelis, benar bagi gelis. Oh gitu. Alam tubayyin wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Ya, tanpa obat-obatan, tanpa itu, tanpa ini, langsung wajah kita ini seperti neon, Pak. Ya, bersinar. Alam yudkhilnal jannah, ya Allah, alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga? Dan bukankah engkau telah mengeluarkan kami, menjalankan kami dari neraka? Kirang naon deui, ya Allah, kan begitu, kurang apa lagi? Pertama, wajah kami bersinar. Kedua, kami berada di surga. Yang ketiga, kami jauh dari neraka. Digambarkan dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka nadhirah, memandangnya berseri-seri, wajah-wajah mereka berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, karena mereka bisa melihat Rabb mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Husna adalah surga, Az-Ziyadah adalah melihat, menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang punya keinginan yang sangat tinggi disebutnya itu ibtigha wajhillah, mengharap melihat wajah Allah. Karena melihat wajah Allah lebih tinggi daripada surga. Walaupun kata Imam Abu Hanifah, seorang mukmin bisa melihat Allah di mana? Di surga. Jadi pula hayang ningali Allah, tapi kedah mungkin disebabkan di mana tempat melihat Allah, tempatnya adalah di Surga. Jadi dua-duanya penting. Walaupun dua-duanya berbeda. Al-Husna adalah surga, Az-Ziyadah adalah An-Nadharu, memandang ila wajhillahil karim, melihat, memandang wajah Allah yang mulia. Kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada mereka, kepada ahli surga, yang paling nikmat, yang paling lezat, kecuali an-nadharu ila
wajhih, kecuali memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memandang wajah Allah itu merupakan kenikmatan. Lalu kata Nabi, begitu ahli surga mengatakan, ya Allah, Engkau telah memutihkan wajah kami, Engkau telah memasukkan kami ke surga, Engkau telah menjauhkan kami dari neraka. Kemudian kata Nabi, fayakshiful hijab, lalu Allah pun menyingkapkan hijabnya. Entah seperti apa, anu jelas juga mau apa gitu masih itu. Pasti hijab pakai hijab luar biasa ya Pak. Hijab dan hijab Pak, tirai penghalang orang. Ya. Lalu tersingkaplah hijabnya dan nampaklah wajah Allah yang sangat indah. Dalam hadis An-Nasai ada tambahan, tidak ada pemberian Allah yang paling nikmat kepada ahli surga kecuali memandang, melihat wajah. Dan tidak ada yang paling sedap dipandang mata kecuali menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi eleh bidadari ya. Mending dikulilingan bidadari, mending melihat Allah. Buana dari baik. Saya pilihan, janana. Mending dikulilingan bidadari melihat Allah. Walaupun sering diejek oleh orang-orang kafir, ya kan begitu Ali Khamenei, dinyatakan gugur, kata orang-orang kafir, silahkan masuk ke surga, dikelilingi bidadari-bidadari. Mereka ngomongnya ngejek, tapi pihak yang diejek ngomongnya amin. Kan gitu ya Pak ya. Karena bagi mereka tidak ada hari kebangkitan. Sesudah mati itu mati, tidak ada penghisaban. Nah, para jemaah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah bahwa saum kita dan segala amalan-amalan yang dilakukan selama Ramadan ini insyaallah itu menjadi kebaikan bagi kita masing-masing. Tapi tentu kita harus berusaha, jangan sampai kebaikan itu hanya kebaikan ya, tapi harus menjadi amal yang diperbagus, perbuatan yang dibaguskan ya, diperbagus, dihalus-halus gitu. Lamun nggambar mah benar-benar teliti, tidak sekedar menggambar ya, tapi menggambar dengan penuh ketelitian ya. Insyaallah gambar yang sangat baik, sangat bagus itu nilainya akan sangat mahal karena disertai dengan ihsan. Berbeda kalau ngagambar nanti asal udah dibawa ngagambar di SD, ngerti gambar teh gunung hiji, terus kita kalapanya Pak jalan, panon poe, moncong begitu. Halus dan halus itu merupakan kreativitas, tapi beda dengan orang yang menggambarnya dengan hati. Gambar teknologi itu gambarnya mirip, kemudian warnanya juga detil. Itu tentu akan menjadi gambar atau lukisan yang bernilai tinggi, terutama di hadapan orang-orang yang sangat gemar dengan lukisan. Nah, kita tidak berbicara lukisan, tapi kita berbicara mari, Ramadan masih tersisa beberapa hari lagi. Amalan-amalan yang sudah kita lakukan ya minimal Pak, minimal amalannya tidak bertambah, tidak bertambah. Tarawih nanti nambah, puasa nanti nambah, justru yang harus kita maksimalkan adalah unsur ihsannya ya, unsur ihsannya berarti menaikkan, meninggikan kualitas amal kita. Kalau amal kualitas kita semakin baik, maka insya Allah itu akan semakin bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan kita bukan hasanah lagi,
Kan rumus sebelumnya Allah menyatakan bahwa kelak kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan, ya, yang lebih baik daripada itu. Berarti itu mah hasanah. Jadi di surga itu terkumpul beberapa hasanah, air hasanah, ya, kemudian bidadari hasanah, pelayan-pelayan hasanah. Dan seluruh hasanah jika dikumpulkan menjadi al-husna, dan menjadi tempat kebaikan, sumber kebaikan, insya Allah. Waktu maghrib tinggal 9 menit lagi atau beberapa menit lagi, maka dua kalimat ayat berikutnya adalah, ya, setelah ziyadah itu, wala yarhaqu wujuhahu qatarun wala dillatun, dan wajah-wajah mereka tidak akan tertutupi debu. Tinggal itu perang banyak, wah, wajah pembungkus beleduk pasti marah rehong. Kan ke seberapa minggu perang teh 7 poin, dekat bayar 7 poin, tersalin temaninya Pak. Saya yang berperang. Itulah wajah kalau sedang berperang. Jadi Allah menyatakan wajah-wajah mereka tidak akan ditutupi debu yang hitam, kemudian juga tidak akan ditutupi dengan kehinaan. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Kenapa kekal di dalamnya? Jaminan di Allah, Pak. Jaminan. Kalau di surga tidak ada jaminan khalidina fiha, kira-kira gimana? Orang tegas surga itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, ya. Tapi kok Allah langsung menyatakan khalidina fiha, ya, atau hum fiha khalidun, mereka itu akan menjadi kekal di dalam. Mudah-mudahan saum yang kita lakukan dengan ihsan, ya, ihsan itu artinya semangat, Pak. Spirit jangan sampai dihilangkan, ya. Biarlah yang sudah-sudah, tapi pikiran, ya, ihsan itu spirit, bahwa dalam melakukan kebaikan harus disertai dengan ihsan apapun, ya. Jadi ihsan itu sifat yang melekat pada perbuatan, Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama Ramadan tahun ini, juga Ramadan sebelumnya, menjadi kebaikan yang terbaik yang kita lakukan, dan itu bisa ditingkatkan dengan ilmu dan juga dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Sekitu nama yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menaungi, melindungi kita semua dengan maghfirah, rahmat, dan ridhonya. Semoga seluruh kebaikan kita dianggap kebaikan oleh Allah Ta'ala, dan juga Allah berkenan membalasnya hari ini di dunia, besok di alam barzakh, dan kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah saum ini, dan ketika seorang beriman selesai melakukan penyembahan, khidmat, bakti kepada Allah, ujungnya pasti bahagia. Ya, banyak ujungnya pasti bahagia. Alhamdulillah. Ya Allah, tamam. Ya Allah, panjang umur, ya, sebab tidak sedikit. Dan untuk yang akan Ramadan, tak ada mautnya, ayo yang maut. Malah tadi di medsos pemain Bordes meninggal dunia, gitu. Maka pilih badai tajir kan itu. Demikian yang bisa disampaikan. Kita mohon ampunan kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menerima khidmat kebaikan kita,
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kita dengan surga yang tertinggi, yaitu surga Al-Firdaus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.